Jadi saya akan menyampaikan pembahasan kaitannya dengan pemahaman saya tentang budaya positif yang mudah-mudahan dapat kita terapkan sama-sama di masyarakat. Nah, berkaitan dengan ini, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Aswar yang dengan saya memberikan kesempatan saya di pagi hari ini untuk di acara penyampaian atau sosialisasi pembahasan. Nah, ini sebagai salah satu perkenalan tugas saya di Arsinetra Mahasiswa 4 kaitannya dengan budaya positif. Nah, sebenarnya saya langsung aja Bapak Ibu ya, saya jelaskan kaitannya dengan apa sih itu budaya positif. Di sini sebelumnya Piajar Dewantara menyampaikan kepada maksudnya dengan filosofinya yaitu menuntun di mana pendidikan itu bukan hanya sekedar peran pengetahuan saja, tetapi lebih pada membentuk karakter dan membantu murid mengembangkan potensi maksimal mereka. Nah, di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu kaitannya dengan apa sih apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini Bapak Ibu setuju atau tidak berkaitan dengan nomor 1 sampai dengan 3. Terus ini topik yang akan saya sampaikan kaitannya dengan hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai juga bidang universal. Berkaitan dengan disiplin Bapak Ibu ya. Disiplin itu merupakan makna dari kata yang berkonotasi maksudnya di sini adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan untuk dihargai ya. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sudah berubah namanya makna gitu Bapak ya. Kecenderungan umum adanya maksudnya kecenderungan umum di sini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Perilaku manusia di sini ketika kita melakukan suatu hal atau siswa kita melakukan sesuatu hal, itu yang pertama tujuannya apa Bapak Ibu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Konotasinya lebih ke aturannya Bapak Ibu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus kita miliki dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya untuk menguatkan peraturan Bapak Ibu, jadi setiap guru diharapkan dapat mengimplementasikan manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu menganalisis permasalahan yang ada di kelas kita atau di sekitar kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan yang benar. Nah, di mana dengan tiga cara ini diharapkan dapat membentuk budaya yang positif sehingga perilaku yang tidak diinginkan dapat dikontrol gitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa diadakan, tapi kalau kita kan masih bertahap Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama kaitannya dengan
Ibu semua untuk berundang. Memang kemarin minta seluruh warga sekolah untuk tampil, ya, karena ini memang budaya. Dan memang tapi berundang calon guru penggerak akan nilai. Nah, untuk teman-teman yang lain, guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 10 MDKP ya, DKPB, kita hari ini akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, dari mana Anda nanti diharapkan dapat membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan di mana aturan tersebut yang dijadikan sebagai acuan kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Jadi Anda silahkan cari aturan-aturan yang terbaik untuk kelas kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, ada yang belum paham kaitannya dengan keyakinan kelas? Dalam kesepakatan kelas seperti hal yang sudah kita lakukan, misalnya kalau belajar bersama saya nggak boleh keluar masuk sembarangan atau datang terlambat, dengan yang sudah dimaksudkan saya mendapatkan penghargaan dari saya ya. Yang kedua, ketika misalnya belajar sebelum berdoa, kita pagi dan berdoa sebelum pulang, atau pikir kelas sebelum bereskan kelas setelah belajar selesai diambil pelajaran. Oleh karena itu, kalian silakan berpikir mana aturan kelas yang baik untuk kita belajar pada semester ini. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di semester depan, mana yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keyakinan kelas, kita buat lagi di awal semester. Jadi nanti kalau ada yang melakukan pelanggaran, maka harus mendapatkan konsekuensi dari keyakinan kelas yang kalian buat atau kita sepakati bersama. Oke, lanjut. Kita langsung buat, nanti kalian tampilkan di depan. Warna apa? Kita bersama aturannya apa? Tidak boleh tidur di jam pelajaran, tidak boleh pacaran dalam kelas. Ambil pacaran di kelas. Lanjut. Next one. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Afni Kamila. Saya berasal dari kelas 10 DKVB. Perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas DKVB.
Senang sekali. B. Sangat bersemangat. Sangat penting. Karena untuk melatih kedisiplinan Sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.